Horas madihita saluhutna. Horas. Andorang so masuk kita tu parminggot tadi jabu sadarion. Ia minggu sadarion ima minggu paduahon dung epi panias. Taparade marohatta martang yang nahohom mahita. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 75 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamudi amai, na mga roro hita sian gomgoman ni haholomon, jalan na paucaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami na di banua ginjang. Di pabotohok ko do tu akaparoha na siyan purbayi marhite-hite bitang naung tubu anakmu nasasadai. Sondangi marohanami ase hutandahami haporseaon na sitongi marhite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot marhite-hite anak haholongan ni roham
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende mahita sian buku ende 72 ayat 1 dohot 4. Tabege mapatik ni debata di hari mingguon imapatik paupaton dohot lapatanna on madidok disi patik paupaton ingot hamu mapabadiahon hari minggui dina onomari maulahamu nasa siulommu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ay di naono mari ido di topat debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian doibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata, diajar nasian hata ni debata, ikon badia dohita di debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon, dohot mangguruhon. Ima sahatna, atong rap manggidogogo mahita siya tuhata lauho mangulahon na hombar tupati nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Marende mahita siyan buku ende nomor 171 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita.
Tapaserep marohatta manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan si topa na sana adom paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmo. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohan nami na roay nang sian pakateyon nami na soture. Ro di pangaloyon nami di hisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tutudo na uhum hami alani dosa nami i. Alai nasa tarsol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak halholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na. Jala suru maton di parbadia tu rohan nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Ro mahamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma anu augakku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Ay nalabo doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay lambo do augakku jalan neang do dohot na hupa porsaton. Hasangapon madidebata na diginjang. Amen. Marende mahitasian buku ende nomor 74 ayat 3. Tajaha mahatani debata epistel diari minggon ima sian pesalmen 130 sia ayat sada rodi 12 tajahama marsikat soring. Ale Jahoba disulikit jala ditanda hodo au. Sai di boto hodo manang na hudul manang na jongjong au. Garisian na daw dia tusi hodo pikiraku. Manang mardalan-dalan manang modo mau. Disege hodo au. Jala takas do di boto ho akadalaku sudena. Aida ngadong nanggosada hata di atas dilaku. Tongodo ale Jahoba di boto hodo sudenai. Tole sia pudi, tole sia jolo dihaliangi hodo au. Jala dilinggom tanganmu do au.
Tung masuruku do parbinoto wasi songoni diau mati bohudo dakka dong donganau. Tung tu dia matar bahenau lau marodopon tondim, jala tung tu dia matar bahenau maporus maradopon bohim. Tuksura manai kau tu banua gijang idisidoho, jala tuksura hubai banua toru pandomaku idama disidoho. Tung sura mangijam au di akahabong ni buha siang hari, laho songkop nian tu bariban ni laut. Nang disi saya tu guon ni tangamu doau, jala tio panisia mumuau. Jala tung sura hudok, haholomon sabing mamakukupi au, jadi hati uron dobor ngini humaliang au. Sudehita, haholomon nipe, dang makolom yang godi jolom, jala marsinondang doborngin songon arian, songon hati uroni, suang songoni haholomon maripot-ipot. Ima sahatna, martua maakan na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 230 ayat sada dohot ayat pitu. Jongjong mahita. Atong gir-gir mahita be, kau mangihuton Yesus, daging tanang ton ditape, talehon madu Yesus, ay naman jua Tuhani, lang dapat Atong tahatidakon mahaporseotai, songon nahinatidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu donua toru dong itanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo lauho hundul sutusiamon ni debata Jehoba, amanai pargogo na haso hatudosani, disi maibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 140 sia ayat sada rodi ayat 2 huhut papungu pelean. Tung na so tadi kono
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini salah seorang dari lansia yang melayani di BKS Marturia ini melayani kita melalui liturgis. Karena itu kepada saudara-saudaraku, para lansia, jangan pernah merasa tua dan jangan pernah merasa tidak berguna. Kita harus tetap semangat, Tuhan masih mau memakai kita. Amin. Iya, karena itu mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu kedua setelah Epifanias hari ini dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 hingga ayat 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan di khotbah minggu yang lalu, ada pepatah Indonesia mengatakan, karena kenal maka tak sayang. Kita perlu mengenal dengan baik agar tumbuh rasa sayang. Dan teman kita Cak Lontong dalam mensosialisasikan vaksin COVID-19 mengatakan, karena tidak kenal maka tidak kebal. Bila kita tidak mengenal makna dan manfaat dari vaksin, maka kita akan menolak. Dan bila kita menolak, maka kita tidak akan kebal terhadap COVID. Karena itulah saudaraku, mari kenalilah manfaat dari vaksin yang akan diberikan pemerintah kepada kita. Supaya kita semua, ya, saya himbau kepada seluruh ruas HKBP, maulah divaksinasi. Sehingga akan terjadi kekebalan komunitas. Dan itu cara kita untuk menghambat atau menghentikan penularan COVID-19 ini. Dan kita dapat hidup menjadi tenang. Saudaraku, itu jugalah makna Minggu Epifanias, Minggu Penyataan ini. Allah menyatakan dirinya dengan terang benderang sehingga kita bisa mengenal dia dengan baik dan kita bisa mudah mengambil keputusan untuk mengikut dia. Dan itulah yang kita lihat di dalam nats kita hari ini. Kepada kita hari ini diperkenalkan siapakah Yesus itu. Yang pertama di ayat 29 dan ayat 36, Yesus Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Anak domba Allah yang diutus Allah untuk menggantikan kita manusia ini. Mengangkat dosa-dosa, membawa dosa-dosa kita ke kayu salibnya. Yesuslah
tipos atau gambaran dari anak domba pengganti Ishak untuk disembelih oleh Abraham di Gunung Moria. Yesus jugalah anak domba Paskah sebagai pengganti kematian anak sulung Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Karena Yesus kemudian akan dikorbankan di kayu salib di Golgota. Dan dialah yang menggantikan kita menanggung semua hukuman-hukuman akibat dosa-dosa kita. Dan semuanya itu dibayarnya lunas melalui darahnya dan melalui tubuhnya. Sehingga bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya telah tersedia pengampunan dosa. Tubuhnya menjadi korban pendamaian yang mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga di dalam Yesus yang adalah anak domba Allah ada pengampunan dosa dan ada keselamatan. Di dalam anak domba itu ada jalan kembali kepada Bapa di sorga. Ada jalan untuk memasuki sorga kekal yang disediakan bagi orang-orang percaya. Karena itu jangan ragu-ragu sedikit pun untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, di sini dipakai istilah anak domba. Istilah ini berkonotasi pada penderitaan. Itu mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus itu harus mau menderita bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, mengikut Yesus itu memang enak sekali. Tetapi syaratnya juga cukup berat. Yaitu harus sangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat 24. Matius 10 ayat 38. Dan ini harus kita sadari. Supaya dalam mengikut Yesus kita mau tetap setia. Mengikut Dia walaupun kita harus mengalami diskriminasi, mengalami persekusi, bahkan mungkin mengalami pembunuhan karena kita pengikut Yesus. Karena itu saudaraku, jangan pernah menjadi Kristen enak. Kristen enak yang hanya mau mengikut Yesus hanya untuk hal-hal yang enak-enak saja. Hanya menginginkan mujizat-mujizat Yesus saja. Dan bila mereka tidak mendapat yang enak-enak, maka mereka akan segera meninggalkan Yesus. Jangan saudaraku. Ingat, mujizat tidak akan pernah menyelamatkan kita. Mujizat itu hanya berguna untuk hal-hal yang ada di dunia ini saja. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah salib Yesus. Sehingga dengan istilah anak domba Allah yang digunakan di sini, kita diingatkan saudaraku, jangan mengikut Yesus hanya karena mujizatnya, hanya karena yang enak-enaknya saja. Tetapi maulah mengikut Yesus dengan memikul salib, menyangkal diri, menderita bersama-sama Yesus. Itu penyataan yang pertama. Yang kedua kita baca di ayat 45 dan ayat 49. Dari ayat 45 jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang sudah lama dinubuatkan oleh Musa dan oleh nabi-nabi. Kita baca itu di kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Dan di ayat 49 dikatakan Yesus itu adalah Rabi yang selalu mengajar kita tentang Allah. Dikatakan juga bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah sejati 100%. Ori Allah. Bukan Allah KW, bukan. Dia adalah Allah sejati yang berinkarnasi menjadi manusia. Dialah juru selamat yang paling sempurna yang tidak bisa kita jumpai di agama lain manapun. Dan kemudian dikatakan Yesus adalah Raja Israel. Tetapi bukan secara politis. Tetapi Yesus adalah Raja Israel yang baru. Yaitu kerajaan kumpulan orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah kerajaan yang kekal. Karena itu kekuasaannya bukan hanya di dunia ini saja. Tetapi segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadanya. Segala lutut
akan bertekuk lutut kepadanya, dan semua lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 11. Saudaraku, dari penyataan tersebut bagi kita menjadi terang benderang bahwa Yesus itu benar-benar adalah utusan Allah. Dan tugas utamanya adalah menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini dari kuasa iblis, dari kuasa dosa, dan dari kuasa maut. Dan dia tugasnya adalah mengembalikan kita kepada Bapa di sorga. Karena itu dialah juru selamat yang sempurna. Dialah juru selamat yang paling unggul. Tidak ada juru selamat yang sesempurna dia dimanapun kita jumpai. Bila demikian saudaraku, seperti ajakan Yesus kepada Filipus di ayat 33. Hari ini juga Yesus mengajak kita masing-masing, ikutlah aku. Apakah di antara kita masih ada yang ragu-ragu untuk mengikut Yesus? Karena sudah sangat terang benderang, dialah anak domba, dialah juru selamat yang sempurna. Karena itu mari ikutlah dia dengan setia, jangan ragu sedikit pun untuk mengikut dia. Dan ini mengingatkan kita saudaraku, jangan ada dari kita yang mencari Allah yang Allah alternatif yang lain. Allah di samping Allah Yahweh kita. Allah di samping Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mau pergi kepada dukun, atau percaya kepada roh-roh, atau percaya kepada azimat-azimat, atau percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan lainnya seperti yang masih dilakukan oleh banyak orang Kristen sekarang ini. Tetapi saudaraku, mari ikutlah Yesus dengan setia sampai akhir. Itu hal yang pertama dari nats ini. Sekarang mari kita coba lihat pesan yang kedua sesuai dengan tema mingguan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenalmu. Itu kita baca di ayat 47 hingga ayat 48. Setelah Filipus membawa Natanael kepada Yesus, Yesus langsung mengatakan kepada Natanael, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dia." Tentu Natanael bingung. "Bagaimana engkau mengenal aku?" Dia bilang sama Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Saudaraku, pesannya adalah Yesus mengenal kita semua, walau kita belum pernah bertemu muka dengan Yesus. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha ada. Dia adalah Allah yang maha adil, maha hadir. Dia mengenal kita dari A sampai Z. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, yang sangat tersembunyi sekalipun, dia, Yesus, pasti tahu. Tidak ada sesuatu dari diri dan dari kehidupan kita pun yang tersembunyi dari matanya. Itulah yang kita baca di epistel tadi. Dikatakan dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Atau walaupun kita masuk ke dunia paling bawah, atau naik ke langit paling tinggi, atau bersembunyi di balik awan-awan, Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Lalu sekarang apa maknanya itu bagi kita? Pertama, itu membuat kita bisa tetap tenang. Mengapa? Bila Allah ada di atas kita, ada di bawah kita, ada di kiri kita, ada di kanan kita, dimanapun kita berada, terutama ketika kita diserang oleh masalah, oleh pergumulan, oleh penderitaan.
Bila Allah ada mengelilingi kita, apalagi yang kita takutkan. Itu lebih dari pas pampres yang mengawal presiden dari depan, dari atas, dari bawah, dari samping. Itu lebih, Allah kita lebih dari itu. Tidak ada satu senti pun dari kehidupan kita yang tidak dikawal oleh Allah kita. Itu membuat kita bisa tetap tenang, tidak ada yang perlu kita takutkan karena kita memiliki kepastian Tuhan siap sedia menjaga kita, menyelamatkan kita, memberkati kita. Seperti dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tetapi yang kedua, pengenalan seperti itu sangat menguntungkan bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan mengenal kita dari A sampai Z. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya. Tuhan lebih tahu tentang saya ketimbang saya mengetahui diri saya. Tuhan lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi saya ketimbang saya mengetahui apa yang terbaik bagi saya. Mengapa? Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dialah yang mencipta saya. Dengan demikian saudaraku, saya akan tetap mengucap syukur atas apa yang ada pada saya. Saya akan tetap mengucap syukur akan apa yang terjadi dalam hidup saya. Baik saya kaya atau saya miskin, atau baik saya berjabatan atau pegawai biasa. Baik saya punya anak atau tidak punya anak, punya pahopu atau tidak punya pahopu. Baik saya sedang sakit atau sedang sehat. Baik saya cantik atau biasa-biasa saja. Saya tidak akan pernah bersungut-sungut. Mengapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya. Dan Tuhan pasti memberikan ukuran yang pas. Ibarat obat, Tuhan tahu dosis yang pas untuk penyakit saya. Tuhan tahu apa cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan saya. Dan Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Tuhan tahu apa pergumulanku. Tuhan tahu apa masalahku. Dia tahu mau kemana dan bagaimana masa depanku di tahun 2021 ini. Walaupun para ahli mengatakan bahwa recovery, pemulihan ekonomi dunia ini akan terjadi 5 tahun ke depan. Tetapi ingatlah, Tuhan lebih tahu mau kemana masa depan kita. Dia yang menentukan, karena Dia tahu segalanya. Dia juga tahu apa kelemahanku sehingga Dia akan membantuku. Tetapi Dia juga tahu apa kelebihanku sehingga saya akan dipacunya untuk mengembangkan kelebihan itu. Bila demikian saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya cukup berserah saja ke tangan Tuhan. Maka hidupku akan menjadi tenang dan saya pasti akan beruntung, berhasil dalam setiap perjalanan hidupku. Tetapi saudaraku, di pihak lain, bila Tuhan Maha Tahu, bila Tuhan itu Maha Hadir, itu menjadi sebuah peringatan, menjadi warning bagi kita semua, mengatakan jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu pun. Apalagi jangan coba-coba menyembunyikan kesalahan dari hadapan Tuhan. Karena tidak ada satu titik pun dari diri kita dan dari kehidupan kita yang tersembunyi. Tidak ada satu detik pun dari kehidupan kita yang tidak jelas di mata Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di dalam hati, apa yang kita lakukan di kantor, apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, sekalipun yang mungkin orang tidak tahu, tidak ada yang tahu. Istri kita, suami kita, anak-anak kita tidak tahu. Mungkin teman sekantor kita juga tidak tahu. KPK juga tidak tahu. Polisi juga, jaksa juga tidak tahu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tahu semuanya. Ingat apa yang dilakukan Daud
ketika dia berdosa terhadap Batseba. Dengan segala keahlian kelicikan perangnya, dia mencoba menutupi begitu rapi. Caranya begitu rapi menutupi sehingga tidak ada orang yang tahu pun bahwa dia membunuh Uria untuk mendapatkan Batseba. Benar? Ternyata tidak. Ternyata Tuhan tahu apa yang dia lakukan di tempat tersembunyi sekalipun. Karena itu saudaraku, tidak ada gunanya menyembunyikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi sebaiknya sekarang hari ini buka semua di hadapan Tuhan Yesus. Seperti nyanyian kita, di hadapan Tuhan Yesus kubuka kehidupanku. Akui semua, jangan sembunyikan sedikit pun. Tetapi semua ungkapkan kepada Yesus, maka Yesus pasti akan mengampunimu. Sekarang yang terakhir dari nats ini saudaraku. Bila kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, kita diingatkan jangan makan sendiri dong, ya. Jangan makan sendiri. Tetapi bawalah juga orang lain kepada Yesus. Perkenalkanlah Yesus yang sudah kau kenal itu kepada orang lain. Seperti yang terjadi di dalam nats ini. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu Andreas, muridnya itu mengikut Tuhan Yesus. Kemudian Andreas mengajak saudara-saudaranya, Simon. Simon pun mengikut Yesus. Lalu Yesus ketemu dengan Filipus. Kemudian Filipus mengikut Yesus. Tetapi tidak hanya di situ. Kemudian Filipus mengajak temannya Nathanael. Lalu Nathanael mengikut Yesus. Saudaraku, inilah yang disebut dengan multiplikasi. Pelipat gandaan. Yaitu gerakan membawa satu orang lagi kepada Yesus. Reach one more for Jesus. Ya. Itu tema penginjilan kita beberapa tahun yang lalu. Buon sadanari to Jesus. Saudaraku, itu adalah tugas semua orang Kristen. Setiap orang Kristen yang sudah dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus, wajib hukumnya harus membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 16. Itu adalah keharusan bagi kita. Dan bila tidak melakukannya, maka kita adalah orang yang celaka. Orang yang tidak ada apa-apanya. Orang yang sama dengan nol. Lalu mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana saya melakukan multiplikasi ini? Sangat sederhana saudaraku, seperti yang terjadi dalam nats ini, yaitu melalui kesaksian pribadi. Kesaksian pribadi, yaitu melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Melalui apa yang pernah kita alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin mengalami Tuhan Yesus ketika kita sakit. Atau ketika kita mengalami pergumulan. Atau ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam hidup kita. Atau mungkin kita mengalami Tuhan Yesus ketika kita bertobat lalu mengambil keputusan mengikut Dia. Saudaraku, kesaksian pribadi seperti ini sangat-sangat berguna. Itu dituliskan oleh Bapak Rick Warren, penulis terkenal abad yang lalu itu. Beliau pernah mengatakan di bukunya, kesaksian pribadi Anda itu membangun jembatan hubungan sehingga Yesus bisa berjalan menyeberang dari hati Anda kepada ke hati orang lain. Saya bersaksi kepada orang lain tentang pengalaman saya dengan Tuhan Yesus. Bila saya menyaksikan itu kepada orang lain, maka kesaksian saya itu menjadi jembatan, menjadi jalan Yesus memasuki hidup mereka yang mendengarkan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia sering memberi kesaksian pribadinya.
dan kesaksian pribadi Paulus itu telah menobatkan, tidak terhitung lagi banyaknya orang, terutama orang-orang Yahudi. Saudaraku, jika kita mau melakukan multiplikasi melalui kesaksian pribadi ini, pasti akan semakin banyak jiwa lagi yang akan berserah kepada Yesus. Karena itu saudaraku, pentasmu bukanlah mimbar gereja seperti saya ini, tetapi pentasmu adalah sekitarmu, orang-orang di sekitarmu, di kantormu, di pasar, atau di mana Anda berada. Dan gayamu bukanlah seperti pengkhotbah terkenal, bukanlah seperti pengkhotbah seperti saya ini, tetapi gayamu adalah dengan persahabatan, dengan pertemanan, dengan menggunakan kata-kata yang sederhana tetapi real, tetapi nyata. Mengapa nyata? Karena saudara sudah melakukannya, sudah mengalaminya sendiri. Karena itulah multiplikasi melalui kesaksian pribadi itu sangat-sangat efektif dalam penginjilan. Saudaraku, melalui kesaksian tentang pengalaman pribadi kita bersama Tuhan Yesus, maka kita sudah mengundang orang lain, mengatakan kepada mereka, mari lihatlah, inilah Yesus, Sang Juru Selamat yang sempurna. Seperti dikatakan di ayat 36 dan ayat 47. Maka akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, jadilah multiplikator melalui kesaksian pribadi, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mau menyatakan dirimu dengan terang benderang bagi kami, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu tidak ada lagi keraguan kami untuk mengikut Engkau sampai akhir hidup kami dengan setia. Karena itu kuatkan kami agar kami juga mau membawa orang lain kepadamu melalui kesaksian-kesaksian pribadi kami. Ya Tuhan, Engkau juga adalah Allah yang Maha Tahu. Itu membuat kami menjadi tenang, karena Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau tahu juga apa pergumulan kami, sehingga kami akan tetap tenang dan selalu mengucap syukur. Tetapi kami akan takut melakukan dosa, karena tidak ada yang tersembunyi bagimu dari kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami agar kami menjaga diri kami, dan kami mau terbuka untuk membuka hidup kami, membuka segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Bapa di sorga, berkatilah kami satu persatu dalam semua bidang kehidupan kami. Tolonglah kami menghadapi semua pergumulan-pergumulan hidup kami, terutama dalam kondisi bangsa kami yang sulit ini. Sembuhkanlah sakit kami dan sakit teman-teman kami, terutama para korban COVID-19. Berilah kelegaan bagi kami yang berbeban berat. Hiburkanlah kami dalam kesedihan kami. Berikanlah kami jalan keluar dalam semua pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Ya Tuhan, Raja Gereja, berkatilah gereja-Mu dan para hamba-Mu serta semua pelayanan mereka. Berikanlah keberhasilan bagi para hamba-Mu, terutama bagi para penginjil dimanapun mereka menginjili. Berkatilah pemerintah kami agar berhasil memulihkan kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan, serta menjaga keutuhan bangsa ini di tengah-tengah munculnya kelompok-kelompok yang ingin mengganggu kesatuan bangsa ini. Berkatilah semua anggota masyarakat kami agar semuanya mau menerima program vaksinasi dan menaati protokol kesehatan, sehingga virus COVID ini segera berlalu dari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Amin.
Hamu kadongan nung atajalo behata ni debata nuaik taleho maalusta marhite peleata tapasahat mai huhutma mared dehita sian nomor 120 ayat 1 dohot ayat 5. Jongjong mahita saluhutna. Sai songa nilitanda Tuhan tajomai namangoloi hatana dina sabangsoi hapur seonido partinanda Aduhon pakirimon nang haholongoni Aduhon pakirimon nang haholongoni Tatangnya koma peleata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengka dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tonironi pamataku Hosadohot gogokti roni saluhut artaku Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madusa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sale
Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.